warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya hormati Bapak Fasilitator saya, Bapak Majid Junaida SPDMPD. Saya hormati Bapak Pengajar Praktik saya, Bapak Nukiadi SP. Dan yang saya hormati rekan sejawat saya, Pak Endi Ramli Setia SPDMPD. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan supervisi akademik terhadap rekan sejawat saya nama Endi Ramli SPDMPD. Beliau rekan sejawat saya pada UPT SMK Negeri 5 Bulukumba. Beliau mengampu mata pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada supervisi akademik itu terdiri atas 3 tahapan. Tahapan pertama pra observasi, kemudian yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Kesempatan saat ini kami akan melaksanakan pra observasi. Baik, kami langsung saja barangkali untuk menghabiskan waktu memulai kegiatan kami hari ini. Baik Pak Endi, sebelumnya saya berterima kasih kepada bersedia untuk saya mendapatkan informasi Pak terkait persiapan Bapak dalam proses pembelajaran kelas. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Pak, jadi hari ini saat ini kita akan melaksanakan pasca observasi Pak, ya, pra observasi. Baik Pak, jadi kita barangkali langsung saja memasuki kegiatan uji kita saat ini. Ya, jadi baik Pak Endi, kalau boleh tahu Pak, di kelas mana Pak? Kelas mana Bapak akan bersedia untuk dijadikan objek observasinya Pak? Terima kasih Pak Samsul Bahri. Adapun kelas yang saya sudah siapkan untuk pelaksanaan observasi yaitu kelas 10 TKJ 1. Ya, kalau boleh tahu Pak, jumlah siswa yang ada di kelas sana Pak, berapa orang? Jumlah siswa di sana Pak ada 2 di kelas 10 TKJ 1 ya. Jadi rencana Pak, kapan kita bisa mengambil melaksanakan observasi ini? Pelaksanaannya insya Allah Pak hari ini juga. Kebetulan kelasnya saya sudah siapkan untuk pelaksanaan observasi. Baik Pak. Setelah proses observasi ini kita langsung saja Pak menuju kelas ya. Kemudian Pak, kalau boleh tahu Pak, materi yang akan Bapak ajarkan pada kegiatan tersebut. Ya, materi yang akan saya ajarkan Pak yaitu mengenai tentang budaya hidup sehat. Selanjutnya Pak, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada proses pembelajaran tersebut. Ya, tujuan pembelajarannya akan dicapai Pak di dalam materi budaya hidup sehat ini ada 3 Pak. Ada 3 poin pokok. Yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian tentang makanan sehat. Yang kedua, siswa mengetahui jenis makanan terkait kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan budaya hidup sehat pada kehidupannya sehari-hari. Bagus sekali Pak tujuannya. Jadi selanjutnya barangkali Bapak sudah menyiapkan strategi Pak. Strategi seperti apa yang Bapak akan gunakan? Di strategi pembelajaran ini Pak yang saya akan laksanakan ada 4 Pak. Yang pertama adalah menyiapkan perangkat pembelajaran itu sendiri sebagai poin pokok. Yang kedua, menyiapkan bahan ajar Pak, bahan ajar yang akan siapkan. Yang ketiga, saya akan menyiapkan kelas yang kondusif pastinya. Yang keempat, saya akan menyiapkan media pembelajaran. Luar biasa Pak ya. Ya, seperti itu ada 4 ya Pak yang akan menjadi strategi Bapak dalam persiapan pembelajaran. Selanjutnya Pak, kita ketahui kan saat ini sedang menggaungkan pembelajaran berintegrasi Pak ya. Jadi dalam pembelajaran Pak barangkali bisa disampaikan Pak kompetensi atau area pengembangan yang dikembangkan Pak.
Di area pengembangan ini Pak ada tiga, ya, ada tiga area pengembangan. Yang pertama mengembangkan kemampuan berdiferensiasi. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan kemampuan sosial emosional siswa yang beraneka ragam itu. Yang ketiga mengembangkan kemampuan dalam mengelola kelas yang kondusif pastinya. Mantap sekali Pak. Ya, bagus sekali. Jadi seperti itu Pak ya. Selanjutnya Pak terkait pembelajaran berdiferensiasi ini Pak. Ya. Seperti apa penerapan Bapak dalam kelas nanti? Pengembangannya ada tiga area pengembangan Pak. Ya, pembelajaran yang pertama adalah diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan ketiga diferensiasi produk. Jadi ketiga-tiganya Pak ya, Ya. diupayakan dalam proses pembelajaran nanti bisa dicapai semuanya Pak. Iya Pak. Selanjutnya Pak yang terakhir barangkali ini penerapan kompetensi sosial emosional Pak. Bagaimana? Ada berapa Pak yang kompetensi sosial emosional yang akan diterapkan nanti di pembelajaran Bapak? Oh iya Pak, berbicara tentang penerapan KSE-nya Pak, ada 4 yang saya akan lakukan di sana. Yang pertama manajemen diri, yang kedua kesadaran diri, yang ketiga adalah keterampilan belajar berrelasi, keempat adalah keterampilan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Luar biasa Pak. Jadi keempat jadi diupayakan Pak ya. Ya, Insya-Allah KSE ini diharapkan bisa didapatkan pada proses pembelajaran ini. Baik Pak, jadi saya sangat berharap Bapak bisa melaksanakan pembelajaran misalnya besok sebentar dengan baik ya. Mudah-mudahan siswa-siswa kita bisa bisa senang pada pembelajaran yang Bapak akan terapkan sebentar. Mudah-mudahan Bapak sukses. Sekali lagi saya berterima kasih Pak atas kesediaannya untuk kami mengambil informasinya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam itu kalau sejarah kita kan berbahasa suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali melaksanakan supervisi akademik pada tahapan pasca observasi. Salam dan taslim semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak pengajar praktik saya, Bapak Muhajir Junaidah, SPD MPD. Yang saya hormati Bapak pengajar praktik saya, Pak Nuriyadi SPD. Dan yang saya hormati pula rekan sejawat saya yang telah bersedia untuk saya jadikan objek pada kegiatan supervisi akademik ini, Pak LD Pramudia Setia, SPD MPD. Baik, barangkali untuk lebih mengefisienkan waktu, kita langsung saja Pak untuk mulai percakapan tentang kegiatan pasca observasi ini pada supervisi akademik. Assalamualaikum Pak Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kabar ini Pak? Alhamdulillah luar biasa hari ini. Ya, jadi saya Pak sangat berterima kasih Pak Eli telah bersedia untuk dijadikan objek Pak pada kegiatan supervisi akademik. Jadi kita telah melalui 2 tahapan Pak. Tahapan kemarin tahapan pra observasi dan observasi di kelas yang kemarin Pak, yang telah kita laksanakan. Insyaallah hari ini kita kembali untuk melaksanakan pasca observasi. Ya, seperti saya. Baik Pak, ini barangkali kita langsung saja bercakap-cakap ini Pak tentang seperti apa
kegiatan pembelajaran yang Pak Eldi telah laksanakan di kelas Pak ya. Ya. Saya memiliki beberapa pertanyaan ini Pak tentang proses pembelajaran yang Pak Eldi telah laksanakan. Ya. Yang pertama Pak terkait tujuan pembelajaran kemarin itu Pak, apakah saya malah mendapatkan gambaran apakah menurut Pak Eldi apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai Pak? Ya. Baik Pak Samsud, saya mulai dulu. Apa yang sebagai pertanyaan pertama saya akan menjawab. Tujuan pembelajaran yang saya sampaikan kepada siswa di proses pembelajaran itu alhamdulillah terpenuhi dan tersampaikan dengan baik. Bisa dilihat dari hasil dari LKPD yang saya bagikan. Ya, ada LKPD yang saya bagikan kepada Pak. Alhamdulillah. Ya, saya juga menyaksikan Pak bahwa tujuan pembelajaran yang Pak Eldi sampaikan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Ya. Kemudian Pak selanjutnya ini Pak ya, jadi seandainya kita menilai diri sendiri Pak ya, Pak Eldi, dalam pembelajaran kemarin pembelajaran berarti proses yang Pak Eldi sudah terapkan. Ya. Jika saya memberikan tentang nilai Pak skala 1 sampai 10, ya, kira-kira menurut Pak Eldi dari proses pembelajaran yang telah dijalankan kemarin, Pak Eldi berada di posisi mana Pak? 1 sampai 10. Baik, kalau melihat apa yang ditanyakan pertama, melihat saya berada di posisi mana dengan rentang 1 sampai 10, saya masih ada di 8 Pak, posisi 8. Harusnya sih ke depan bisa jadi 10. Ya, jadi Pak Eldi merasa masih di posisi 8 Pak ya. Iya, betul. Iya, jadi barangkali Pak ada yang melatar belakangi sehingga Pak Eldi menyampaikan tadi masih berada di posisi 8 tadi Pak. Ya. Iya. Seperti apa yang melatar belakangi itu Pak? Yang melatar belakangi itu Pak, kenapa saya mengatakan saya masih di posisi 8 karena waktu saya melakukan menerapkan instrumen diagnostik Pak, ada 3 siswa Pak yang tidak sempat hadir. Makanya saya tidak memiliki data keseluruhan siswa tersebut, sehingga di dalam proses pembelajaran itu saya tidak bisa menempatkan ketiga siswa ini di mana, apakah dia ada di diferensiasi konten atau di diferensiasi proses. Ya, jadi penyebabnya karena di diagnostik awal Pak ya, di tes awal itu ada siswa Bapak 2 orang yang tidak hadir mengikuti tes karena Bapak kewalahannya mengalami kesulitan untuk di mana anak ini akan ditempatkan Pak Ya, betul. di level mana. Ada siswa. Baik Pak, mudah-mudahan ke depan bisa Pak ya, lebih bagus. Amin. Kemudian Pak Eldi, menurut Pak Eldi, apa yang dari proses Pak ya, proses yang telah dilaksanakan, apa yang telah baik dan yang tetap harus dikembangkan Pak? Ya Pak, yang sudah baik bagi saya, yang saya telah lakukan, yaitu di proses pembelajaran itu Pak, saya sudah membuat RPP pastinya. Di tahap ini saya sudah membuat RPP. Kemudian tujuan pembelajarannya juga saya tersampaikan dengan baik pada saat proses. Kemudian saya juga membuat media Pak, untuk pembelajaran, membentuk video, dan pastinya saya memberikan RPP. Dan ini yang saya rasa sudah baik di dalam proses pembelajaran tersebut. Ya, jadi sangat luas sekali Pak Eldi ya. Yang harus tetap dipertahankan, dikembangkan Pak. Ya, jadi jika Pak Eldi tidak keberatan ini Pak, saya ingin memberikan sedikit masukan Pak Eldi ya. Jadi memberikan masukan terkait bagaimana kita bisa lebih baik Pak, dalam proses pembelajaran ke depan. Ya, jadi pada prinsipnya Pak, saya melihat di proses PPM yang Pak Eldi laksanakan,
itu tujuan pembelajarannya telah berhasil Pak, berhasil disampaikan, dicapai. Kemudian terkait area pembelajaran berdiferensiasi Pak, saya juga melihat semua sudah tergambar. Saya lihat diferensiasi kontennya Pak, ada Pak Eli sudah membuat menyiapkan media Pak ya, media. Kemudian diproses juga Pak, saya lihat ada pemetaan siswa berdasarkan gaya belajarnya, itu yang perlu dipertahankan Pak. Kemudian produk juga saya lihat ada Pak. Yang hanya saran lagi Pak, saran ke depan barangkali video-video pembelajarannya Pak bisa lebih kreatif, lebih inovasi ya. Kalau perlu Pak, saya menyarankan boleh barangkali itu Pak, Pak Eldi membuat video sendiri. Jadi siswa kita yang divideokan ya, mempraktekkan materinya. Barangkali ini akan lebih ada semangat tersendiri ya, semangat tersendiri kepada siswa kita ketika melihat rekannya yang ditampilkan, yang ditampilkan di medianya Pak. Saya berharap bisa kita laksanakan itu ya. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak, ya, kan kita telah melaksanakan proses ini, rencana tindak lanjut Pak, Pak Eli yang akan dilakukan setelah kegiatan kita ini. Ya, kalau berbicara Pak Samsul mengenai tindak lanjut, insya Allah pastinya Pak, saya akan melaksanakan sesegera mungkin. Insya Allah Pak, sesegera mungkin. Insya Allah hari Senin Pak. Insya Allah tanggal 5 ini Pak. Insya Allah langsung saya terapkan apa yang saran yang disampaikan oleh Pak Samsul. Seperti apa itu Pak rencananya? Seperti tindak lanjutnya. Ya, tindak lanjutnya Pak, seperti yang disarankan tadi, bagaimana siswa tersebut di kelas, saya akan 100% melakukan diagnosis itu Pak, diagnosis tersebut. Jadi saya nanti tidak kewalahan lagi. Luar biasa Pak ya. Jadi insyaallah Pak Eli sudah ada rencana tindak lanjut hari Senin depan tanggal 5 Pak ya, 5 Mei itu di awal pemberian materi akan melaksanakan tes diagnostik kepada seluruh siswa yang diupayakan kepada seluruh siswa. Kemudian juga saran saya tadi Pak, mudah-mudahan bisa dilaksanakan yang baik. Barangkali itu saja Pak, yang mudah-mudahan Pak Eli tetap sehat, tetap semangat, memberikan pembelajaran kepada siswa kita ya. Bisa kita sama-sama mengembangkan sekolah kita ya, tentunya khususnya sekolah kita dan pada umumnya pendidikan Indonesia. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menikah